Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip penanggulangan bencana alam. Ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah telah mengatur tentang 9 prinsip penanggulangan bencana. Yang pertama yaitu cepat dan tepat, kedua prioritas, ketiga koordinasi dan keterpaduan, keempat berdaya guna dan berhasil guna, yang kelima yaitu transparan dan akuntabilitas, 6 yaitu kemitraan, 7 pemberdayaan, 8 non diskriminatif, dan yang terakhir yaitu non proletisi. Nah, 9 prinsip ini akan kita bahas masing-masing. Yang pertama yaitu prinsip cepat dan tepat. Maksudnya adalah penanggulangan harus dilakukan dengan cepat dan tepat sesuai dengan situasi dan kondisi di daerah bencana. Hal ini tentunya kita lakukan untuk meminimalisir jumlah korban dari bencana itu sendiri. Prinsip yang kedua yaitu prinsip prioritas. Maksudnya adalah saat terjadinya bencana, penanggulangan bencana harus menjadi prioritas yang paling utama dari kegiatan-kegiatan lainnya. Sedangkan yang ketiga yaitu prinsip koordinasi dan keterpaduan. Artinya adalah penanggulangan harus didasarkan pada koordinasi dan keterpaduan dari berbagai sektor dan pihak terkait yang saling mendukung, sehingga tujuan dari penanggulangan bencana dapat kita capai. Yang keempat, prinsip keempat yaitu berdaya guna dan berhasil guna. Maksudnya yaitu penanggulangan bencana harus dilakukan seefektif dan seefisien mungkin, bisa dengan memanfaatkan berbagai fasilitas dan sarana prasarana. Hal ini tentunya kita lakukan untuk mencapai keberhasilan, terutama dalam penyelamatan korban bencana. Contoh, untuk daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dengan transportasi udara, kita bisa menggunakan transportasi darat. Begitupun sebaliknya, daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan transportasi darat, kita bisa menggunakan transportasi udara. Yang kelima yaitu prinsip transparan dan akuntabilitas. Artinya, dalam penanggulangan suatu bencana harus dilakukan secara terbuka dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan baik secara etika maupun hukum. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya tindakan-tindakan pidana yang dapat merugikan banyak orang. Yang keenam yaitu prinsip kemitraan. Artinya penanggulangan bencana harus didukung oleh semua pihak terkait, baik pemerintah, swasta, masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah lembaga swadaya masyarakat atau yang sering kita kenal dengan istilah LSM. Yang ketujuh, prinsip yang ketujuh yaitu pemberdayaan. Maksudnya bahwasanya semua pihak yang terkait baik pemerintah maupun non pemerintah harus meningkatkan pemahaman masyarakat. Ya, bisa melalui training, bisa melalui oleh simulasi-simulasi, pemahaman masyarakat akan karakteristik atau tanda-tanda suatu bencana. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kerugian akibat bencana itu sendiri pada saat, sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana. Yang kedelapan yaitu prinsip non diskriminatif. Artinya dalam penanggulangan bencana tidak dibeda-bedakan dari jenis agama, suku, kelamin, politik, ataupun yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu prinsip non proletisi. Artinya adalah di dalam penanggulangan suatu bencana, baik sebelum, saat, maupun sesudah, dilarang menyebarkan agama atau keyakinan tertentu kepada siapapun, termasuk dalam ini adalah korban bencana. Demikian materi ini kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.